Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, NPM 2040202026, Lokal B2 Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan ringkasan materi bab 2 menjelajahi dunia pustaka. Kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku. Teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni musik, tari, kriya, lukisan, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Kegiatan 2, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Pada saatnya, Anda dituntut untuk dapat membuat teks ulasan yang baik sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Menelusuri model teks ulasan buku, struktur teks, dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Genre merupakan proses sosial karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Dan genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam struktur yang mengandung tahap-tahapan. Martin dan Ross 2003. Tahapan-tahapan itu tidak lain adalah tahapan-tahapan pada struktur teks. Wiratno 2014. Melalui tahapan-tahapan itulah tujuan sosial atau fungsi sosial teks dapat dicapai. Sebagai istilah, teksis yang mengacu kepada jenis-jenis teks, seperti telah kita ketahui, genre dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Yang B. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Tahapan orientasi berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulisan buku, latar belakang penulis, manfaat buku itu, dan sebagainya. Kemudian, tahapan tafsiran isi berisi paparan isi bab demi bab. Yang kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang A. Menganalisis aspek penilaian. Untuk dapat membuat ulasan buku, Anda harus menguasai genre mikro yang digunakan di dalamnya dan menguasai cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks buku sendiri-sendiri. Yang B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku The Language of Evaluation, Martin dan White 2005. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian yang menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Khususnya adverbia secara
atau pada tataran kalimat. Hal itu terlihat pada polaritas kalimat positif atau kalimat negatif. Yang C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk dapat membuat sintesis teori, beberapa teori yang Anda perlu peroleh dengan meringkas sejumlah sumber tadi. Anda banding-bandingkan, Anda kritis. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawaban-jawaban yang memungkinkan. Pada akhirnya, Anda dapat menguji apakah teori hasil sintesis itu dapat membantu memecahkan masalah yang Anda ajukan dalam skripsi. Pada poin inilah Anda pasti menyadari bahwa membaca dan mengulas sumber pustaka merupakan keterampilan yang Anda butuhkan. Yang C. Kegiatan 3. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku, hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Seseorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dan mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut: mencari buku yang diulas, membaca kritis, membuat ringkasan, menentukan kriteria penilaian, mencari buku pembanding dan referensi untuk dirujukan, menulis ulasan yang dimaksud. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 4. Membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Pada kegiatan sebelumnya, Anda sudah memahami struktur teks ulasan dan bagaimana genre mikro digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan pada struktur teks itu. Sekian, terima kasih.